Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 2037 sampai bab 2040. Air mengalir menuju bagian dalam gua dan sangat deras. Rakit itu hampir tidak membutuhkan tenaga untuk menggerakkannya, dan dengan cepat mengalir ke dalam gua yang gelap mengikuti arus. Bos Chen hanya perlu memegang tiang panjang dan mengontrol arah agar rakit tidak menabrak dinding gua. Di bagian depan rakit terdapat obor untuk penerangan. Meski untuk gua yang gelap, cahaya obornya terbatas. Namun, mereka berempat semuanya adalah kultivator, dan bahkan jika yang lain tidak memiliki mata Dewa Naga seperti Ye Chong, mereka semua memiliki penglihatan yang bagus. Melalui cahaya api, semua orang dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Setelah memasuki gua, suhu di sekitarnya turun drastis, membuatnya merasa sangat dingin. Dugu Xiaojing bahkan mau tidak mau mengalami beberapa perang dingin. Dan Ye Chong juga memperhatikan ada sesuatu yang aneh di dalam gua. Tampaknya energi yin di sini relatif berat, dan di mana-mana dipenuhi dengan energi yin, yang semakin tebal semakin dalam. Dia mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Rakit itu mengalir menyusuri sungai di dalam gua, semakin deras. Berkat keterampilan air Tuan Chen yang sangat baik, ia sangat terampil dalam berbagai manipulasi di dalam air dengan tiang yang panjang. Meskipun ada banyak batu dan tebing di dalam gua, Tuan Chen dengan terampil melewatinya. Tanpa disadari, mereka telah hanyut menyusuri sungai di dalam gua ini selama lebih dari setengah jam. Dan udara di sekitarnya semakin dingin. Dubu Xiaojing dan Bos Chen lemah dalam kultivasi. Jadi mereka harus menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk menahan udara dingin di sekitar mereka. Dan Ye Chong juga bisa merasakan bahwa sejak mereka melewati tikungan terakhir, ada udara yang sangat suram di sekitar mereka. Agar tidak menimbulkan kepanikan antara lain, Ye Chong diam-diam menggunakan mata Dewa Naga untuk melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi yang Ye Chong yakin adalah bahwa Yin Qi ini nyata dan mengikuti mereka. Dengan cara ini, rakit terus bergerak maju hingga jarak yang cukup jauh. Pada saat ini, api di haluan tampak seperti akan padam. Ye Chong berkata kepada Sun Dai, "Sun Dai, pergi dan ganti obor." Sun Dai jelas mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, tapi dia berbaring di sana tak bergerak. Ye Chong merasa Sun Dai tampak sangat aneh, lalu berkata lagi dan meminta Sun Dai menambahkan kayu. Namun Sun Dai tetap tidak bergerak. Ye Chong memandang Sun Dai dengan bingung, dan kemudian menyadari bahwa Sun Dai sedang berbaring di buritan kapal dengan pantat mencuat, sepertinya sedang melihat sesuatu di bawah air. Ye Chong merasa aneh, jadi dia berjalan ke sisi Sun Dai. Dia menendang Sun Dai dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Tanpa diduga. Ye Chong menendang Sun Dai, tetapi Sun Dai tidak bereaksi sama sekali, masih menjulurkan kepalanya kelihat di bawah air. Ye Chong menjadi semakin bingung dan melihat ke arah yang dilihat Sun Dai. Tidak peduli apa yang dilihatnya, benda di bawah air juga membuat Ye Chong tersipu. Di bawah air danau yang gelap, samar-samar terlihat seorang wanita mengambang di air. Wanita itu hanya mengenakan selapis kain kasa, dan kulitnya terlihat samar-samar di bawah siraman air. Kulit wanita itu seputih salju, yang bahkan lebih terlihat jelas di kegelapan. Dan yang paling mengharukan adalah sosok wanita ini sangat bagus. Ye Chong juga merupakan orang yang memiliki banyak pengalaman. Ia telah melihat banyak tokoh baik seperti Tang Chun, Zhou Yutong, dan Long Xiu. Namun, Ye Chong harus mengakui bahwa sosok wanita di dalam air itu begitu sempurna hingga hampir tampak seperti setan. Bahkan jika Tang Chun, Zhou Yutong dan Long Xiu dijumlahkan, tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan sosok wanita di dalam air. Saya melihat kaki panjang seputih salju wanita itu sedikit ditekuk. Kakinya yang putih dan lembut diikatkan pada kaki lainnya,
dan kedua lengannya dengan lembut dipegang di depannya. Dia menundukkan kepalanya, rambutnya yang hitam dan tergerai berserakan di air, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa tidak heran Sun Dai terpesona dan ngiler. Ye Chong terguncang sesaat, tapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan menggelengkan kepalanya. Ini pasti Bansi di dalam air. Ye Chong akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia selalu merasa ada Yin Qi yang mengikuti mereka, tapi dia tidak dapat menemukan apapun. Ternyata makhluk yang mengikuti mereka ada di bawah air. Ye Chong tidak membiarkan Ye Chong berpikir terlalu banyak. Dia hanya mendengar Dugu Xiao Jing berteriak, "Ah!" Lalu dengan cepat menunjuk ke air dan berkata kepada Ye Chong, "Air, ada orang di dalam air." Ye Chong tidak peduli dengan Sun Dai dan berjalan cepat ke sisi Dugu Xiao Jing. Benar saja, tepat di tempat yang ditunjuk Dugu Xiao Jing, ada seorang wanita dengan sosok yang sama di bawah air. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa badannya sama persis, panjang badan, kegemukan dan ketipisannya sama persis. Bahkan rambutnya pun sama panjang, lebih seperti disalin dan ditempel. Kenapa? Kenapa ada seseorang di sini? Apakah dia tenggelam? Wajah Dugu Xiao Jing menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, Bos Chen juga berteriak, "Ada orang di sini, lebih dari satu, ya Tuhan." Kemudian, Ye Chong melihat sekeliling di bawah air, dan kemudian dia menemukan bahwa di sekitar rakit mereka, setidaknya ada selusin wanita identik, mengambang di bawah air. Bahkan Ye Chong merasa sedikit takut dalam adegan ini. Dugu Xiao Jing sangat ketakutan sehingga dia tidak berani lagi melihat. Bos Chen memegang pisau di satu tangan, sementara matanya yang lain diam-diam melirik wanita cantik itu. Tapi Sun Dai benar-benar bingung dan tidak tahu bahaya apa yang ada. Air liurnya jatuh ke atas rakit, lalu Sun Dai benar-benar mengulurkan tangannya. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Ye Chong punya perasaan bahwa air ini tidak boleh disentuh. Tapi saat Ye Chong ingin menghentikan Sun Dai menyentuh air, semuanya sudah terlambat. "Berhenti, jangan sentuh airnya." Sebelum Ye Chong selesai berbicara, jari Sun Dai sudah menyentuh air. Dan saat jari Sun Dai menyentuh air, kepala wanita yang selama ini dilihat Sun Dai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, ketika semua orang melihat wajah wanita itu, mereka ketakutan dan hati mereka menegang. Itu hanyalah wajah monster, dua mata merah darah menatap, tidak ada hidung di wajah, dan mulut besar memenuhi separuh wajah, menyeringai sampai ke bagian bawah telinga, dan bagian terdalam penuh dengan gigi tajam. Ini terlihat terlalu jauh dari penampilan wanita cantik. Sosok wanita cantik ini sangat kontras dengan wajah hantu. Melihat pemandangan ini, Sun Dai menjadi sangat ketakutan. Dan kemudian, monster betina itu membuka mulut besarnya dan meraung. Suara itu muncul melalui air, dan sulit untuk didengar. Detik berikutnya, monster betina itu bergerak, hanya menyisakan bayangan putih di dalam air. Ketika dia melihat lagi, dia sudah mencapai dasar Sun Dai. Kemudian, monster wanita itu mengulurkan tangan putih rampingnya dan meraih lengan Sun Dai. Kemudian terdengar suara pop dan Sun Dai ditarik ke dalam air oleh monster wanita tersebut. Sun Dai jatuh ke dalam air, dan kemudian sadar kembali, terus-menerus berjuang dalam ketakutan. Namun monster betina itu memeluk leher Sun Dai dengan kedua tangannya, dan menggenggam pinggang Sun Dai dengan kakinya, seolah-olah sedang digantung di tubuh Sun Dai. Segera setelah itu, Sun Dai bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi, dan dia langsung tenggelam bersama monster wanita itu. Sun Dai sepertinya memiliki sebuah batu besar yang diikatkan di tubuhnya, dan dia masuk jauh ke dalam air yang gelap dalam sekejap. Ye Chong juga takut dengan perbedaan yang tiba-tiba ini. Saat dia ingin menyelamatkan orang, itu sudah terlambat. Sun Dai sudah tenggelam ke dasar air bersama monster betina itu. Di saat yang sama, beberapa monster wanita lainnya di dalam air mengangkat kepala mereka, memperlihatkan wajah menakutkan mereka. Banyak monster mengepung rakit, mencoba menarik semua orang ke dalam air. Namun monster betina ini sepertinya hanya bisa berkeliaran di bawah air dan tidak bisa hidup tanpa air.
Jadi, selama tidak menyentuh airnya, untuk sementara masih aman. Tapi ini hanya situasi sementara. Monster wanita ini sangat pintar. Melihat bahwa mereka tidak dapat menangkap Ye Chong dan yang lainnya, mereka mengguncang rakit dengan putus asa. Terlebih lagi, monster wanita ini sangat kuat, dan untuk beberapa saat, rakitnya bergetar hebat. Meskipun Bos Chen berusaha mati-matian untuk berpegangan pada rakit, dia bukanlah tandingan monster wanita bawah air itu. Akhirnya dengan teriakan Dugu Xiaojing, rakit itu akhirnya dijungkir balikan oleh monster wanita tersebut. Bos Chen, Dugu Xiaojing dan Ye Chong jatuh ke air satu demi satu. Begitu Ye Chong memasuki air, dia merasa airnya sangat dingin, dan tampaknya air itu pun dipenuhi dengan energi yang sangat gelap. Ye Chong masih mampu menanggungnya, tapi Bos Chen dan Dugu Xiaojing sama-sama membeku karena udara dingin yang tiba-tiba, dan mereka bahkan tidak bisa menggunakan energi mereka yang sebenarnya. Begitu keduanya jatuh ke air, mereka ditangkap oleh dua monster wanita. Sama seperti sebelumnya, monster betina itu melingkarkan tangannya di leher orang tersebut, lalu melingkarkan kakinya di pinggang orang tersebut, lalu tenggelam, hendak membawa orang tersebut ke dalam air yang dalam. Di saat yang sama, monster wanita juga bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong bereaksi sangat cepat dan meninju monster wanita itu di dalam air dengan suara teredam. Yang terakhir dipukuli dan diputar selama seminggu sebelum berhenti. Dia menjadi marah dan berteriak pada Ye Chong. Raungan monster betina sebelumnya terdengar bagus di atas air, namun saat berada di bawah air, aumannya menjadi sangat tajam, suara yang mampu menembus gendang telinga Ye Chong. Tidak peduli betapa kerasnya suaranya, dia menggerakkan kakinya dan dengan cepat berenang ke sisi Dugu Xiaojing seperti ikan loah yang gesit. Saat ini, Dugu Xiaojing telah ditarik ke bawah beberapa meter oleh monster wanita itu. Ye Chong bergegas mendekat dan meraih lengan Dugu Xiaojing. Dia hanya merasa Dugu Xiaojing sepertinya membawa batu besar senilai $1.000. Kemudian, Ye Chong mengulurkan tangannya yang lain, meraih leher monster betina itu, dan memutarnya dengan keras. Hanya terdengar bunyi klik dan yang terakhir mengeluarkan gelembung, lalu mati, dan anggota tubuhnya terlepas. Ye Chong menyelamatkan Dugu Xiaojing, tapi dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan Bos Chen. Ketika dia melihat lagi, Bos Chen telah diseret oleh monster wanita itu dan menghilang ke dalam kegelapan di bawah air. Pada saat yang sama, 3 monster wanita lagi, seperti 3 ikan putih, menyerang Ye Chong. Selain kekuatan dan kemampuannya memeluk orang, mereka juga memiliki gigi yang tajam. Saya melihat salah satu monster wanita, membuka mulutnya yang besar dan menggigit Ye Chong. Dengan pemikiran di benaknya, Ye Chong mengeluarkan pedang tulang ikan dan mengayunkannya dengan santai. Kekuatan pedang tulang ikan bahkan lebih dahsyat di bawah air. Satu energi pedang dapat membunuh ketiga monster wanita. Kemudian, Ye Chong memeluk Dugu Xiaojing dan ingin melarikan diri dari air. Dia ingin meninggalkan situasi berbahaya ini terlebih dahulu. Namun, ketika Ye Chong melihat pemandangan di sekitarnya lagi, hatinya tenggelam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan hampir meneguk air. Saat ini, ribuan monster wanita identik muncul di sekitar mereka. Monster wanita ini memiliki sosok yang persis sama dan kulit putih yang sama, dan mereka mengepung Ye Chong dan Dugu Xiaojing. Meskipun jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat bahwa mereka semua padat dengan kaki panjang seputih salju, setidaknya ada 1000 di antaranya. Jika hal ini terjadi di waktu normal, pasti akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Namun, kaki panjang yang dipadukan dengan wajah seperti monster itu sangat menakutkan. Segera setelah itu, monster wanita ini membuka mulut besar mereka hampir bersamaan dan meraung ke arah Ye Chong. Suaranya sangat keras di bawah air, dan Ye Chong harus menggunakan energi aslinya untuk menahan gelombang suara dan melindungi dirinya serta Dugu Xiaojing. Kalau tidak, suaranya saja sudah cukup untuk mengubah kepala orang normal menjadi bodoh. Segera setelah itu, monster betina ini seperti ikan besar seputih salju, satu demi satu, berlarian di dalam air.
Mereka menyerang Ye Chong dan Dugu Xiaojing dari waktu ke waktu. Meski kekuatan serangan monster wanita ini terbatas, selama mereka berani mendekati Ye Chong akan membunuh mereka dengan satu pedang. Namun sayangnya, monster betina ini terlalu banyak, dan mereka sangat fleksibel di dalam air. Untuk sementara, Ye Chong berjuang untuk melawan dan menjadi kurus. Akibatnya, dia tidak berhati-hati dan Dugu Xiaojing direnggut oleh monster wanita. Ketika Ye Chong ingin menyelamatkannya, dia dihentikan oleh lebih banyak monster wanita. Ketika Ye Chong membunuh monster wanita ini dan pergi menyelamatkan Dugu Xiaojing, semuanya sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Dugu Xiaojing diikat oleh monster wanita dan tenggelam. Dan situasi Ye Chong tidak optimis, karena ada lebih banyak monster wanita yang mengelilingi Ye Chong di tengahnya. Tiba-tiba, di belakang Ye Chong, ada monster wanita yang memeluk leher Ye Chong, lalu mengatupkan kakinya di pinggang Ye Chong. Tubuh monster wanita ini sangat lembut, bahkan terasa sangat nyaman saat menempel di tubuh Ye Chong. Namun, ketika Ye Chong memikirkan wajah monster wanita itu, dia tidak bisa bersemangat sama sekali. Ketika dia hendak membebaskan diri, dua monster wanita lagi masing-masing meraih salah satu lengan Ye Chong. Lalu, ada dua monster wanita, masing-masing memeluk kaki Ye Chong. Segera setelah itu, satu demi satu monster wanita bergegas maju. Tiba-tiba, Ye Chong dikelilingi oleh puluhan monster wanita, berubah menjadi bola besar, dan tenggelam ke bawah. Tepat ketika hendak tenggelam ke dalam air yang dalam, Ye Chong berteriak pelan, dan bola besar itu tiba-tiba meledak. Ledakan besar itu menghempaskan semua monster wanita di sekitar Ye Chong, dan juga meledakkan percikan besar. Ternyata Ye Chong baru saja menggunakan ledakan api murka Buddha pada dirinya sendiri. Dia meledakkan dirinya sendiri dan menghempaskan monster-monster wanita itu. Namun, lebih banyak monster wanita yang mengepung Ye Chong. Ketika Ye Chong memikirkan cara melarikan diri, dia melihat monster wanita berhenti menyerang. Semua monster wanita membentuk lingkaran di sekitar Ye Chong, dan kemudian, dari monster wanita itu, monster wanita spesial keluar. Monster betina ini berbeda dengan monster betina lainnya, ia ditutupi dengan kain kasa berwarna ungu, namun tetap tipis dan transparan. Dan sosoknya sebenarnya terlihat lebih baik dari monster wanita lainnya. Itu hanyalah angka yang dihitung secara akurat. Meskipun pihak lain juga menutupi wajahnya dengan rambutnya, Ye Chong juga tahu bahwa wajah itu pasti memiliki mulut yang tajam dan aneh. Jelas sekali bahwa ini adalah yang terdepan. Kemudian, monster wanita terkemuka melayang mendekati Ye Chong. Lalu dia dengan lembut menyibakkan rambutnya ke samping. Tapi Ye Chong tidak melihat wajah menakutkan seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Yang tidak disangka Ye Chong adalah wajah monster wanita ini begitu cantik. Ini adalah wajah seorang wanita yang sungguh cantik, dengan fitur wajah yang sangat cantik. Sepasang alis melengkung, kedua mata seperti gelombang air, pangkal hidung tinggi, dan mulut ceri kecil, fitur wajah berpadu sempurna, dan tidak kalah canggihnya dengan Tang Chun. Ini bukan lagi monster wanita, ini jelas wanita cantik. Ye Chong tercengang sejenak. Saya melihat wanita itu melayang di depan Ye Chong, dan berkata dengan suara yang sangat dingin, "Kamu sangat berani. Kamu berani masuk ke wilayah Jimpo kami, dan membunuh begitu banyak rakyatku. Jimpo ini sedang tumbuh dewasa." Makhluk di perairan Gunung Liubo, Jimpo telah menjadi roh melalui budidaya dan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Namun Jimpo yang biasanya berwujud manusia hanya memiliki sosok wanita cantik saja namun tetap meringis. Hanya mereka yang telah berkultivasi sampai tingkat tertentu, seperti pemimpin Jimpo, yang telah mencapai tingkat evolusi lain, yang dapat berkultivasi menjadi wajah wanita cantik. Oleh karena itu, dia bisa menjadi pemimpin dari banyak wanita yang mendalam, dan dia juga bisa berbicara bahasa manusia. Hal ini juga membuktikan bahwa dia adalah Jinpo yang paling lama berlatih dan paling kuat. Suara pemimpin Zenpo terdengar cukup dingin di bawah air. Ye Chong mengerutkan kening. Dia juga bisa merasakan bahwa pemimpin Jimpo jauh lebih kuat dari Jimpo sebelumnya dan tidak mudah untuk dihadapi.
Jimpo mengambil 2 langkah lebih dekat ke Ye Chong. Dengan sepasang mata seperti air, dia memandang Ye Chong dari atas ke bawah, seolah sedang mempertimbangkan cara memakan Ye Chong. Ye Chong tidak takut sama sekali. Dia mendengus dingin dan berkata, "Yang terbaik adalah melepaskan orang-orangku sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hati-hati, aku akan membunuh kalian semua." Pemimpin Jinpo tentu saja. Dia tidak akan takut dengan ancaman Ye Chong. Dia berkata dengan suara dingin itu, "Saya telah berlatih selama ribuan tahun, dan saya belum pernah melihat manusia merajalela seperti Anda. Anda melihatnya. Hari ini, apakah Anda akan membiarkan saya pergi?" Ye Chong bertanya. Jimpo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, manusia adalah tonik yang hebat bagi kami. Menyerap esensi dan darah manusia setara dengan 10 tahun kultivasi kami. Bagaimana saya bisa melepaskan Anda, baru-baru ini? Keberuntunganmu sangat bagus, kami baru saja menangkap seorang wanita beberapa hari yang lalu, dan kami tidak menyangka 4 wanita lagi akan datang sekarang. Bagus sekali." Ketika Ye Chong mendengar ini, matanya berbinar dan dia bertanya, "Apa, Anda bilang Anda menangkap seseorang sebelumnya?" Tempat seperti Gunung Liubo bukanlah objek wisata, dan biasanya tidak banyak orang yang datang ke sini. Oleh karena itu, Ye Chong menduga orang yang ditangkap Jinpo sebelumnya tidak lain adalah Zhu Jiayin. Pemimpin Jinpo baru saja melayang di air, menatap Ye Chong dengan tenang tanpa menjawab. "Izinkan aku bertanya padamu, di mana dia?" Ye Chong bertanya dengan cemas. "Bukankah dia sudah tersedot olehmu?" Pemimpin Jinpo juga memperhatikan bahwa Ye Chong tampaknya sangat peduli pada wanita itu. Semakin Ye Chong menunjukkan kepeduliannya, semakin sedikit kepala Jinpo yang mengatakan apapun. "Kamu mengatakannya atau tidak? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuh kalian semua," ancam Ye Chong. Melihat Ye Chong tampak sedikit cemas, pemimpin Jinpo tersenyum dingin dan berkata, "Kamu ingin tahu di mana itu? Aku tidak akan memberitahumu." Ye Chong berteriak pelan, "Oke, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Saat dia berbicara, Ye Chong mengayunkan semburan energi pedang dari pedang tulang ikan di tangannya, menebasnya di bawah air, dan langsung menebas kedua Jinpos. "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan membunuh kalian semua," Ye Chong berkata lagi. Ketika pemimpin Jinpo melihat bahwa Ye Chong benar-benar berani menyerang rakyatnya, dia sangat marah. "Oke, apakah kamu pikir kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu?" Saat dia mengatakan itu, pemimpin Jinpo bergerak dan bergegas menuju Ye Chong. Pada saat yang sama, pemimpin Jinpo mengulurkan telapak tangan putih dan ramping dan mengguncangnya dengan lembut. Tiba-tiba aliran air mengalir ke telapak tangannya, lalu air itu mengembun menjadi tombak. Aliran air mengembun menjadi tombak, kemudian, artinya, ia berubah menjadi tombak. Pemimpin Jinpo memegang tombak dan menikam Ye Chong dengan tombaknya. Ujung tombaknya begitu cepat hingga menembus air di sekitarnya dan langsung menusuk jantung Ye Chong. Kekuatan pemimpin Jinpo ini memang jauh lebih kuat dari Jinpos biasa lainnya. Bahkan Ye Chong pun tidak berani mengabaikannya. Ye Chong buru-buru melambaikan pedang tulang ikan di tangannya. Kemudian, suara ledakan terdengar di dalam air, dan pedang tulang ikan menghancurkan pistol air menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, pemimpin Jinpo juga berenang mendekati Ye Chong. Kemudian, pemimpin Jinpo terbang dengan kaki kanannya dan menendang Ye Chong. Ye Chong bereaksi dengan cepat, dia berbalik sedikit untuk menghindari tendangan dari pemimpin Jinpo. Ketika kaki kecil pemimpin Jinpo kebetulan bersilangan di depannya, Ye Chong tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki pemimpin Jinpo. Ye Chong hanya merasakan bahwa meskipun sentuhannya lembut dan halus, ada rasa dingin yang menggigit saat bersentuhan. Dia tidak peduli dengan pemandangan indah itu, dan dengan ayunan yang kuat, dia melemparkan pemimpin Zenpo lebih dari 10 meter jauhnya. Tepat ketika Ye Chong mengangkat tangannya, kaki kecil pemimpin Zenpo lainnya tiba-tiba menyerang dan menendang dada Ye Chong dengan keras. Oleh karena itu, ketika pemimpin Jinpo dibuang, Ye Chong juga diusir lebih dari 10 meter.
Di sisi ini, pemimpin Zenpo membalikkan badan ke dalam air dan berhenti. Sebaliknya, Ye Chong ditendang, tendangannya begitu kuat hingga Ye Chong bahkan merasakan sesak di dadanya. Sebelum Ye Chong bisa berhenti, 3 atau 5 Jimpo di sekitarnya bergegas menuju Ye Chong, mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh Ye Chong. Namun, di dalam air ini, Ye Chong seperti seekor danau, kecepatan dan ketangkasannya tidak lebih lemah dari para gayung ini. Oleh karena itu, Jinpos itu tidak dapat menyakiti Ye Chong. Melihat Ye Chong mampu mengikat dirinya sendiri sekarang, dan mampu mundur tanpa terluka dari pengepungan beberapa Jinpos, pemimpin Jinpos mengerutkan kening. Dia juga melihat bahwa pihak lain masih sangat berkuasa. Jika kita benar-benar melakukan konfrontasi langsung, meskipun pihak kita dapat membunuh musuh, kerugiannya pasti akan besar. Jinpos itu mengejar Ye Chong tanpa hasil, dan beberapa Jinpos lainnya bergabung dalam pertempuran. Namun, Ye Chong masih bisa melarikan diri dengan mudah di bawah pengepungan mereka. Namun Jimpo mengejar Ye Chong, dan akhirnya pemimpin Jimpo berteriak berhenti. Kemudian banyak Jimpo yang mundur. Pemimpin Jimpo memandang Ye Chong dan berkata, "Kamu memang sangat kuat, memang sulit bagi kami untuk membunuhmu, tetapi tidak mungkin bagimu untuk membunuh kami. Jangan lupa, orang-orangmu masih di bawah air, tanpa kamu. Orang-orang itu harus mati sebelum mereka membunuh kita semua." Ye Chong tahu apa yang dikatakan pemimpin Jimpo masuk akal. Dan karena pemimpin Jimpo berkata demikian, ada kemungkinan negosiasi. Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, "Kamu benar. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa saya memiliki banyak ramuan ajaib di sini, yang jauh lebih berguna daripada darah manusia. Bagaimana kalau saya menukarnya dengan Anda?" Pemimpin Jinpo berpikir untuk sesaat. Dan kemudian tiba-tiba menunjukkan senyum menawan. Dia berkata, "Itu bukan tidak mungkin, tapi aku punya syarat." Ye Chong bertanya, "Kondisi apa?" "Aku ingin kamu datang dan menciumku." Pemimpin Jimpo berkata. Saat dia berbicara, dia menunjukkan senyuman yang sangat menawan. Jika pria biasa melihat penampilan cantik, ceria dan menawan ini, dia mungkin akan langsung kehilangan akal sehatnya dan bergegas ke arahnya untuk menciumnya. Ye Chong bisa dibilang sebagai seseorang yang pernah melihat angin kencang dan ombak. Namun saat menghadapi situasi ini, dia sedikit terguncang. Pemimpin Jimpo melanjutkan, "Selama kamu datang dan menciumku, aku akan segera melepaskan orang-orang itu. Bagaimana dengan itu?" Ye Chong terkejut dan tidak mengerti bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi. Apakah berciuman adalah sebuah etiket antara Jimpo? Mungkin setelah berciuman, kita bisa menjadi teman baik. Ye Chongru menemukan alasan yang sangat cocok. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku lebih suka mematuhi perintahmu daripada bersikap hormat, dan aku dengan enggan menyetujuimu." "Kalau begitu, kemarilah." Pemimpin Jimpo mengulurkan jari putihnya dan menggelitik Ye Chong. Ye Chong tidak banyak berpikir dan langsung berenang ke sisi pemimpin Jinpo. Saat ini, pemimpin Zenpo tiba-tiba menjadi malu lagi. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan pipinya yang putih sekarang memerah, tampak seperti gadis kecil yang pemalu. Adapun tampilan ini, pria manapun akan terpesona setelah melihatnya, yang semakin membangkitkan minat Ye Chong. Kemudian, pemimpin Jinpo mengangkat wajah kecilnya, menutup matanya, dan mencibir mulut kecilnya, seolah dia sedang menunggu Ye Chong menciumnya. Ye Chong tahu itu penipuan, tapi dia tidak sopan. Bagaimanapun, keuntungan seperti ini tidak akan sia-sia. Ia memeluk kepala Jimpo dan merasakan tubuh kepala Jimpo sangat lembut dan elastis. Selain dingin, ia tidak ada bedanya dengan orang normal. Ye Chong menggunakan energi sejatinya di bawah air untuk menciptakan ruang tanpa air di sekitar tubuhnya, sehingga ia dapat berbicara dan bernapas dengan normal. Pada saat ini, untuk mencium pemimpin Jimpo, Ye Chong harus menarik sementara energi aslinya. Lalu, mulut besar Ye Chong mencium mulut pemimpin Jimpo. Saat berikutnya, Ye Chong hanya merasakan nafas keluar dari mulut pemimpin Jimpo. Nafas mengikuti bibir kedua orang itu dan mengalir ke tubuh Ye Chong. Ye Chong mencibir dalam hatinya,
memang ada hantu. Ternyata pemimpin Zenpo meminta Ye Chong untuk menciumnya, bukan karena dia menyukai Ye Chong. Ini adalah teknik pesona pemimpin Jinpo. Jika seorang pria mencium Zenpo dan nafas yang dihembuskan oleh Zenpo menyerang tubuhnya, dia akan sepenuhnya dikendalikan oleh pemimpin Zenpo. Tapi Ye Chong bukanlah orang biasa. Saat nafas pemimpin Jinpo memasuki tubuhnya, Ye Chong menggunakan energi naga dan Phoenix di tubuhnya untuk membungkus nafasnya. Efek pembakaran energi naga dan Phoenix langsung membakar aura pemimpin Zenpo menjadi abu. Pada saat yang sama, saat pemimpin Jinpo tidak memperhatikan, Ye Chong juga meninggalkan aura naga dan Phoenix di tubuh pemimpin Jinpo. Kemudian, pemimpin Jinpo mengira dia telah berhasil dan mendorong Ye Chong menjauh. Dia menyeka bibirnya, memandang Ye Chong dengan bangga, dan tampak menyendiri. Dia berkata kepada Ye Chong, "Sekarang kamu adalah budakku, dan aku adalah ratumu. Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud padaku?" Ye Chong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja." "Iya, mengapa kamu berlutut? Bagaimana kamu menjadi ratu?" Pemimpin Zanpo tertegun sejenak, "Kamu, beraninya kamu tidak mendengarkanku, Ye Chong." Tersenyum lagi, "Mengapa aku harus mendengarkanmu, bos?" Tidak bereaksi sesaat, dan dia bahkan tidak mengira itu karena aksinya gagal. Anda harus tahu bahwa ini adalah kemampuan khusus dari pemimpin Jinpo. Begitu nafas ini memasuki tubuh pria, pria tersebut dapat dikontrol sepenuhnya dan menjadi budaknya. Pemimpin Jinpo tidak menyangka bahwa langkah ini tidak akan berguna bagi Ye Chong. Melihat ekspresi bingung di wajah kepala Jinpo, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikanku hanya dengan tipuan kecilmu? Kamu terlalu naif." Wajah cantik kepala Jinpo memerah karena marah, mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, karena aku tidak bisa mengendalikanmu, maka aku akan membunuhmu." Dengan mengatakan itu, pemimpin Jinpo hendak mengambil tindakan lagi. "Tunggu sebentar," kata Ye Chong. Pemimpin Jinpo mendengus, "Apa yang kamu lakukan?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya kebetulan tahu trik yang mirip dengan Anda. Saat saya intim dengan Anda tadi, saya juga menggunakan beberapa trik. Berhentilah mencoba untuk menakut-nakuti orang di sini," kata pemimpin Jinpo. Ye Chong tidak menjelaskan, tapi hanya tersenyum. Kemudian, dengan pemikiran di benaknya, dia mengulurkan jarinya dan melakukan tendangan voli sedikit ke arah pemimpinnya. Pemimpin Zenpo langsung merasa tubuhnya seperti terbakar, seolah seluruh pembuluh darah di tubuhnya terbakar. "Ah!" Pemimpin Jinpo berteriak kesakitan, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajah cantiknya. Namun, perasaan ini hanya sesaat, karena Ye Chong telah menarik pikirannya. Dia tidak ingin menyiksa pemimpin Jinpo. Pemimpin Jinpo langsung kembali normal dan menatap Ye Chong dengan tajam. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah kamu merasakannya?" "Kamu? Apa yang kamu lakukan?" Pemimpin Jinpo bertanya. Ye Chong berkata, "Bukan apa-apa, saat kita bermesraan, kamu menghembuskan nafas ke dalam diriku, dan aku juga meninggalkan sesuatu di tubuhmu. Sedangkan aku paling memperhatikan kesopanan." Melihat penampilan Ye Chong, hanya Zhang Zan barulah sang pemimpin menyadari bahwa dirinya telah ditipu, tidak hanya menderita kerugian, tetapi juga ditipu oleh pihak lain. Kamu manusia sungguh tidak tahu malu," kata pemimpin Jinpo. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Keduanya satu sama lain." Nyonya Jin menghentakkan kakinya dengan marah. Ye Chong terus tersenyum dan berkata, "Tapi tipuanmu tidak ada gunanya bagiku, tapi tipuanku bisa membunuhmu dengan mudah. Sekarang, aku ingin kamu menjadi budakku dan menyerah padaku. Jika kamu tidak mendengarkan, aku hanya akan melakukannya, hanya perlu berpikir untuk membunuhmu." Bersambung.